Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran daring di era new normal. Ya, kemarin sudah kita bahas sebelumnya di IHT. Lalu sekarang saya akan menjelaskan kembali agar Bapak dan Ibu dapat mempelajari mungkin untuk kedepannya ya, yang belum jelas atau ada sesuatu hal yang ingin atau Bapak dan Ibu belum ketahui, supaya bisa melihat video ini lalu Bapak dan Ibu bisa mendapatkan jawaban itu. Nah, yang pertama itu kita bagi ke 3 tahap. Yang pertama itu ada pembuatan media pembelajaran interaktif ya, atau pembelajaran daring yang menarik. Yang kedua itu ada publikasi melalui banyak platform. Platform pertama yaitu menggunakan Google Classroom. Nah, yang ketiga, nanti kita publikasi juga ke dalam platform meeting, yaitu Zoom Meeting. Ketika aplikasi tersebut, nanti saya akan membahasnya satu persatu. Semoga Bapak dan Ibu bisa menyimak dengan baik. Dan ayo kita mulai. Yang pertama, kita membuat sebuah video pembelajaran tentang apa yang kita akan mengajar, ya, apa yang akan kita ajarkan kepada siswa-siswa kita dalam pembelajaran jarak jauh ini atau daring. Yang pertama itu kita harus siapkan materinya dulu, Bapak Ibu. Kalau bisa sih harus ada narasinya dulu ya, biar nanti pas kita rekaman kayak saya seperti ini nggak susah, nggak belibet ininya suaranya gitu ya. Lebih baik siapkan narasi dulu. Terus siapkan materinya yang ada di handphone. Bapak dan Ibu boleh siapkan handphonenya. Materinya juga disiapkan, boleh di Google Drive, boleh juga yang dari PC langsung taruh di handphone, bebas ya, terserah Bapak Ibu. Nah, nanti kalau udah ada, kita akan melakukan perekaman layar. Yang perekaman layar itu kita boleh pakai sisi kamera depan juga, biar anak itu bisa melihat kita yang sedang menjelaskan gitu ya Bapak Ibu. Banyak sebenarnya Bapak Ibu untuk aplikasinya, tapi nanti saya sarankan untuk HP Android itu menggunakan e-recorder atau X-recorder. Itu ada di Play Store. Gimana caranya? Nanti kita lihat di sebelah sini ya. Kita lihat sebelah sini. Kita buka dulu Play Store-nya. Kita buka dulu Play Store-nya, lalu saya akan mencari e-recorder. Recorder, kita cari yang paling atas. Nah, yang paling atas ini ada HD screen ya. Ini yang ukurannya 8,9 mega. Kita tap aja. Nah, di sini ada HD screen recorder dan video recorder, DSi recorder. Ini boleh dipakai, tapi ini softwarenya gratis Ibu ya, gratis tapi berbayar. Kok gimana? Kok gratis tapi berbayar? Iya, ada fitur gratisnya tapi dibarengi dengan iklan. Jadi jangan heran nanti Bapak Ibu kalau misalnya menggunakan ini, setelahnya ada iklan-iklan yang masuk. Kalau Bapak dan Ibu mau nggak bayar, ya boleh. Atau nggak iklan ya, atau boleh Ibu Bapak itu bayar di aplikasi ini. Ataupun Bapak dan Ibu bisa menggunakan screen recorder yang bawaan pada HP-nya. Kebanyakan HP yang sekarang, yang baru-baru, yang model baru maksudnya ya, yang model baru itu ada bawaannya screen recorder, jadi itu lebih simple. Boleh. Tapi kalau nggak ada, Pak, saya modelnya HP-nya model lama, boleh pakai ini. Tapi dengan catatan berbarengan dengan iklan, gitu ya. Nah, sekarang kita coba balik lagi ke layar. Kita tap install di sini. Tunggu ya, pastikan kuotanya ada atau wifi-nya lancar, agar kita mendownloadnya cepat ya. Oke, ini sedang menginstal. Oke, ini langsung open Bu ya, langsung membuka. Oke, ini boleh kita langsung buka. Kita klik open aja. Nah, ini ada e-recorder. Nah, sebelumnya kita harus mengizinkan dulu nih si device-device-nya ini untuk mengakses e-recorder.
Seperti apa? Seperti mic untuk merekam, kita harus izinkan dulu e-recorder ini menggunakan mic. Kamera untuk merekam, dan lain sebagainya, notifikasi, dan lain sebagainya ya. Kita klik allow aja. Nanti kita cek di sini, allow display over other apps. Klik di allow-nya, kalau udah tinggal kembali, back ya. Nah, selesai. Nah, ini allow lagi nih. Allow record untuk mic, allow juga. Nah, dia ada run background, tinggal don't as again, biar nggak muncul lagi ya. Tinggal silang aja. Silang. Oke. Ini kita sudah siap untuk merekamnya. Nanti kita akan sama-sama belajar untuk membuka terlebih dahulu filenya, baru nanti kita lakukan perekamannya. Ya gitu, Bapak Ibu. Oke, Bapak dan Ibu. Sebelumnya kita telah menginstal e-recorder. Nah, sekarang kita buat video media pembelajarannya ya. Oke, kita siapkan dulu filenya. Saya di sini menggunakan file presentasi. Kita buka pakai PowerPoint ya. Saya buka di sini, file manager. Saya sudah download di sini ini. Nah, di sini ada web proxy ya. Ini materi yang akan saya coba jelaskan ke anak-anak. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu bisa multi Windows ya. Jadi bisa jelasin sambil baca gitu ya, dengan tampilan muka kita. Misal gini, tentang proxy server. Apa itu proxy server? Bla bla bla, dijelaskan gitu Pak Bu ya. Silakan dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang rapih juga. Jadi saya sarankan buat teksnya atau narasinya, atau bisa juga dibacain, tapi lebih prefer ke penjelasan ya Bu, bukan pembahasan. Jadi kalau penjelasan itu lebih yang penting-pentingnya saja, biar anak juga nggak terlalu fokus lihat materinya gitu. Nah, sekarang kita coba, kita buka, ini kita buka dulunya ya. Tadi kita udah buka presentasinya, kita siapkan dulu file ininya. Lalu kita buka tadi e-recordernya mana nih, e-recorder. Nah, di sini ada menu-menu banyak, tapi yang kita gunakan adalah yang ini, yang floatingnya aja. Atau boleh yang ini Bapak Ibu, pojok kanan bawah, ini ada. Ya, untuk merekam. Kita coba dulu, pencet yang float. Nah, untuk mengaktifkan mode kamera depan, untuk bisa merekam juga, kita boleh pakai fitur ini. Kita klik icon ini, lalu pilih yang bawah. Ya, pilih yang bawah, lalu kita pilih front camera. Kita allow lagi. Nanti di pojok ke atas, nah ini ada muka saya, Bapak Ibu bisa dilihat. Ini kita bisa resize atau bisa kita pindah-pindahkan. Kalau mau pakai kamera belakang juga boleh. Tuh, ini kamera belakang. Nah, kamera depan. Jadi nanti anak-anak itu bisa lihat gurunya menjelaskan gitu. Jadi kan anak-anak itu nggak jemu, cuma dikasih PDF aja atau cuma dikasih materi aja baca sendiri gitu. Itu tuh lebih ke pembelajaran yang jenuh. Jadi sekarang diminta Bapak dan Ibu gurunya juga supaya lebih aktif, menyapa juga, kabar dan lain sebagainya, supaya anak-anak itu lebih diperhatikan gitu ya. Nah, sekarang kita coba rekam. Kita coba rekam menggunakan ini tadi ya, tombol yang tadi. Kita coba tap rekam. Oke, sudah dimulai. Kalau sudah dimulai, ada detik yang jalan Ibu di floatingnya ya, di sini atau di bawahnya itu udah ada. Lalu kita keluar aja nggak apa-apa, klik home. Nah, nanti kita cari materinya ya yang tadi. Atau kalau misalkan sudah ada yang sudah kita buka, kita coba tinggal ini aja. Kita buka PowerPoint-nya. Nah, baru Bapak dan Ibu
dijelaskan, silahkan. Misal, saya contoh ya. Contoh aja ini. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan bersama Bapak Agung Subagja di kelas 12 TKJ 1. Ya, diperkenalkan mapelnya lebih ramah dan lain sebagainya ya. Nah, gimana kabarnya? Apakah baik? Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala semua. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang proxy server. Ya, apa sih proxy server? Nah, bisa dilihat di PowerPoint yang Bapak buka, ada pengertiannya. Proxy server adalah suatu server komputer yang menyediakan layanan untuk meneruskan permintaan user ke server lainnya yang berada di internet. Itu pengertiannya. Umumnya digunakan untuk mengamankan jaringan komputer pribadi yang terhubung dengan jaringan publik. Nah, itu. Contohnya bla 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 seperti itu ya. Nah, cara kerjanya silahkan disesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu punya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu mempunyai materi yang lain, seperti contohnya TKR atau TOI yang mengharuskan Bapak dan Ibu pegang alat, silahkan buat video dengan merekam kamera saja. Jadi Bapak dan Ibu direkam sama anaknya mungkin atau sama istrinya atau sama suaminya, direkam pakai handphone. Bapak dan Ibunya tinggal megang alatnya saja. Misal, ini handphone ya, atau ini obeng, atau ini yang namanya gogol. Gimana sih cara buka baut? Ya gitu ya. Contohnya saja. Silahkan Bapak dan Ibu yang mau menjahit silahkan. Ini bahannya diletakkan dulu atau langsung dijahit. Yang seperti itu modelnya silahkan, bebas. Saya hanya menjelaskan tentang gimana sih cara membuat video yang menarik biar jadi pembahasannya gitu ya. Kalau misalnya seperti itu Bapak dan Ibu nggak apa-apa, bebas. Nah, kalau misalnya udah selesai ya. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pelajaran Bapak. Silahkan dicek tugasnya ada di Classroom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu tinggal klik ini lalu klik stop. Nah, nanti kalau udah di stop ini akan berhasil menyimpan sendiri. Pak, dilihatnya di mana? Nah, lihatnya nanti ada di galeri Bapak dan Ibu ya. Coba kita cek galerinya, galeri mana galeri? Ini ada galeri. Ini. Nah, ini video yang akan kita publikasikan. Yang pertama ke Classroom, yang kedua ke Zoom. Ya. Ini nanti kita tinggal play. Sudah ada suaranya juga. Jadi Bapak dan Ibu tinggal di sini aja ya. Tinggal di share aja. Pak, boleh nggak ke WA? Boleh sebenarnya Bu. Tapi untuk ke WA juga barangkali anak-anaknya bisa lebih terkoordinir untuk bisa masuk ke WhatsApp. Tapi kalau misalkan ke Classroom kan itu langsung ya, masuk semua ke Classroom. Terus tinggal ada materi, ada tugas, itu lebih praktisnya. Kalau misalkan di WhatsApp juga boleh, tapi ya tergantung Bapak dan Ibu. Gitu ya, boleh pakai WhatsApp juga. Ini contohnya. Di kelas 12 kita udah saja. Oke, itu materi pertama. Bapak dan Ibu membuat video media pembelajaran yang menarik ya, silakan disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak dan Ibu. Disesuaikan dengan pembelajaran Bapak dan Ibu, boleh menggunakan live stream sama seperti ini, atau Bapak dan Ibu langsung on cam dari kamera memegang alat-alat prakteknya, begitu ya. Nah, ada solusi lagi yang lain mungkin untuk guru-guru yang
pembelajaran metodenya menggunakan hafalan atau tes lisan, itu bisa menggunakan Zoom meeting. Jadi nanti anak-anak juga bisa bertatap muka dengan kita. Nanti kalau misalkan pengen yang tes lisan itu bisa menggunakan Zoom meeting. Gimana caranya? Nanti kita coba di Zoom ya. Oke, setelah kita membuat video pembelajaran tadi, nah sekarang kita coba gimana sih caranya mempublikasikan video yang kita buat. Kita menggunakan dua platform di sini ya, yang udah tadi saya bilang. Yang pertama menggunakan Google Classroom, yang kedua kita menggunakan Zoom Meeting. Nah, kita menggunakan Google Classroom dulu. Silakan di download dulu ya aplikasinya di Play Store. Cari di sini Classroom. Nanti kita tinggal cari yang hijau ya, ini ada Google Classroom. Kita klik install. Nah, sekarang kita tinggal tunggu selesai menginstal, lalu kita tinggal buka aplikasinya ya. Pastikan wifi-nya atau kuotanya mencukupi dan dalam keadaan baik ya sinyalnya. Oke, kita tunggu aja. Oke, kita tinggal open ya. Nah, sekarang kita buka Google Classroom-nya, kita klik Get Started. Kita boleh pilih akunnya ya. Kita pakai akun Google normal yang ada di HP Bapak Ibu. Kita klik OK. Nah, tampilan awalnya seperti ini Bapak dan Ibu. Dilihat, ini saya sudah mempunyai satu kelas. Contoh ya, kita hapus dulu. Nah, ini adalah tampilan pertama di Google Classroom. Banyak fungsinya. Ini ada tombol plus, ada tombol titik 3, ini buat refresh dan send Google Feedback. Ada juga yang strip 3 ini untuk mengelola kalender, notifikasi, arsip flash, dan lain sebagainya ya. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah membuat kelas. Misalkan saya ngajar kelas 11, TKJ 1, TKJ 2, TKJ 3, TKJ 4. Kita buat keempat-empatnya per mata pelajaran ya Bapak dan Ibu. Kalau misalkan Bapak dan Ibu mengajar 2 mapel, berarti harus membuat dua kelas juga. Mapel AIJ misal kelas 12 TKJ 1 dan mapel ASJ 12 TKJ 1. Itu membuat 2 kelas. Gitu ya. Atau boleh digabung juga. Atau pelajaran nanti namanya dicantumin ya. Nah, caranya gimana? Kita tinggal plus di sini pojok kanan atas. Kita klik create class. Kalau join class ini untuk siswa dan Bapak dan Ibu gitu ya. Kita klik create class. Kita baca dulu license-nya, lalu kita checklist. Kita klik continue. Nah, di sini ada class name, artinya nama kelas ya. Saya kasih nama 12 TKJ 1 gitu ya. Section ini bagian dari kelasnya. Kalau di SMK kan jurusan ya, kita isi aja TKJ. Roomnya ini samain aja nama kelas. 1 ya. Subjeknya ini kita bisa isi nama mata pelajarannya. Kalau saya kan AIJ ya. Administrasi infrastruktur jaringan. Oke. Kalau sudah keempat-empatnya terisi, kita tinggal klik create sebelah kanan atas. Klik create-nya. Tunggu. Nah, setelah kita membuat kelas, nanti kita akan mendapatkan kode. Nah, buat apa kodenya? Kode ini akan dikasihkan atau diberikan kepada anak-anak, Bapak dan Ibu, anak kelasnya gitu ya. Nah, caranya gimana Pak lihatnya? Klik gambar setting, logo setting ya. Pojok kanan atas, sebelahnya titik 3, gambar gear, jika diklik, nanti scroll ke bawah, ini ada class code. Ini Bapak dan Ibu ya. Yang HX nih,
HXJUEH6. Ini akan digunakan untuk anak-anak atau siswa dan bapak dan ibu agar bisa masuk ke kelasnya. Itu ya. Oke, nanti kita akan praktek juga. Nah, ini ada share with your class. Ini sama kayak membuat postingan atau bapak dan ibu bisa nge-share videonya di sini. Gitu ya. Ini untuk yang stream, tab stream. Ada lagi yang classwork. Ini untuk penugasan-penugasan bapak dan ibu. Ada penugasan, ada pertanyaan, dan lain sebagainya. Nanti kita akan gunakan juga. Yang terakhir ada people. Ini untuk siswa-siswa yang masuknya berapa sih? Nanti kita bisa cek di sini. Nah, sekarang kita cek menggunakan classroom siswa ya. Kita coba lihat dulu berapa kodenya. Di siswanya berarti tinggal sama ya, tinggal tadi yang tinggal klik plus, terus masukin kodenya. Tadi kan kita create ya, sekarang kita join. Klik plus, terus kita klik join. Oke, kita coba menggunakan handphone satunya ya. Ini handphonenya guru, ini handphonenya murid. Ya. Lalu kita coba klik plus di sini, ada plus. Ada join, ada create. Kalau create tahu sendiri itu tadi membuat kelas, ini buat guru ya. Lalu ada join. Ini untuk menggabung ke kelasnya. Nah, klik join. Ini kita akan masukkan kodenya. Kodenya ini HXJUEH6. Oke, kita tinggal join. Nanti kita akan tahu tampilannya yang siswa mana, yang guru mana ya. Oke, ini siswa sudah masuk. Sekarang kita yang lihat bagian guru. Di people ya, sudah ada siswa masuk belum? Kita refresh, tarik ke atas ya. Nah, sini sudah ada masuk siswa namanya Agung. Gitu ya. Ini gurunya satu, Musan. Nah, itu untuk join ke kelasnya. Nah, sekarang gimana sih publikasi video tadi yang telah kita buat? Kita coba ke stream lagi, Bapak dan Ibu. Di sini ada share with your class. Nah, ini silahkan diketik apapun yang mau Ibu katakan. Misalkan kata-kata sapaan gitu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak melampirkan video pembelajaran tentang web proxy tadi ya. Ini sesuaikan dengan materi Bapak dan Ibu. Silahkan dibaca, dilihat dan dipahami. Itu ya. Ini kalau misalkan tugas Bapak dan Ibu cuma hanya ngasih video aja. Tapi kalau misalkan pengen dikasih tugas, silahkan ditulis di sini nggak apa-apa. Gitu ya. Setelah dilihat gitu ya. Setelah dilihat, kerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Nah, begini. Nah, setelah kata-katanya sudah ada, kita tinggal menambahkan video yang kita buat tadi. Caranya gimana? Caranya tinggal klik tombol logo penjepit kertas sini ya. Lalu kita pilih file. Karena tadi bentuknya video, di sini ada ya. Nih, video yang Bapak Ibu buat, silahkan diklik aja mana yang mau dipakai, mana yang mau diupload. Kita coba pilih satu. Ini mungkin ada proses Bapak Ibu ya, karena kita ngupload videonya lumayan besar. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, ya, sudah ada attachment-nya atau sudah ada lampirannya, Ibu boleh kirim
Pak, boleh nggak ngirim videonya lebih dari satu? Boleh, Ibu dan Bapak tinggal klik lagi ininya, lampirannya, pilih filenya lagi, silahkan lampirkan sebanyak yang Ibu butuhkan. Bapak dan Ibu butuhkan gitu ya. Nah, kalau udah tinggal klik kirim. Ini ada gambar pesawat kertas gitu ya. Nah, klik ini. Oke, selesai. Nah, berarti Ibu sudah mempublikasikan videonya ke anak-anak. Sekarang kita lihat ke anak-anak. Anak-anak kita refresh juga ya. Sudah ada belum? Tuh, sudah ada. Assalamualaikum, Bapak melampirkan video tentang bla 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 bla. Nanti bisa dilihat di sini ya. Attachment-nya atau videonya nih. Oke, balik lagi. Tadi kita sudah membahas pembuatan video, media pelajaran, dan tadi sudah kita publikasikan ke Google Classroom. Nah, sekarang kita coba publikasikan ini ke Zoom Meeting ya. Gimana caranya? Gimana cara installnya? Kita langsung ke caranya. Oke, sekarang kita buka Play Store-nya. Ya, kita cari lagi aplikasi namanya Zoom. ZOOM. Kita cari Zoom-nya. Oke, ini yang biru ya. Yang gambarnya kamera video gitu ya. Klik install saja. Oke, tinggal tunggu, pastikan WiFi atau kuotanya ada dan kuat gitu ya. Oke, tinggal tunggu. Sebenarnya sama ya, Zoom ini sama seperti Google Classroom. Cuma kalau Google Classroom itu kan medianya teks. Teks, lampirkan file, teks, lampirkan file. Tapi kalau Kalau Zoom ini berbasisnya kayak video call atau video conference. Gitu ya. Nah, udah terinstall, kita coba open. Nah, di sini sudah ada tampilan untuk join, untuk daftar, dan untuk login atau sign in ya. Nah, untuk join sebenarnya ini untuk masuk ke ruang rapat orang lain itu bisa tanpa sign in atau sign up gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian atau Bapak dan Ibu guru mau membuat meeting sendiri, itu kita harus membuat akun dulu. Nah, karena saya udah punya akun dan Bapak Ibu juga sudah punya akun, tinggal klik sign in aja. Kita nanti tinggal login di sini ya. Kita pakai masukin emailnya, lalu masukkan passwordnya. Lalu kita tap sign in. Yang salah mungkin bentar. Oke, sudah masuk. Nah, ini tampilan utamanya. Ada new meeting, ada join, ada schedule, ada share screen, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat meeting baru dengan user atau room yang baru, kita pilihnya new meeting ya, yang oranye ini. Kita klik new meeting, lalu di sini ada tampilannya ada video on dan use personal meeting ID-nya kita checklist juga. Nah, setelah kita checklist semua, kita klik start a meeting. Nah, setelah proses ini, Bapak dan Ibu bisa memulai meeting dengan anak-anak atau siswanya gitu ya. Ini kita allow dulu. Nah, di sini sudah ada tampilan kamera depan dari handphone saya. Di bawah ada mute, ini untuk menonaktifkan suara kita. Jadi kalau misalkan ininya kita mute, nanti kita di anak-anaknya menjadi tidak ada suaranya atau bisu gitu ya. Yang ini stop video, nanti anak-anaknya nggak bisa lihat muka kita atau menonaktifkan kamera. Nah, yang share ini akan kita gunakan untuk menampilkan file tadi atau video tadi gitu ya. Nah, ada partisipan, ini kita gunakan untuk lihat siapa sih yang udah masuk ke
room kita gitu, atau ke Zoom meeting kita. Apa sih? Oke. Lalu ada more, di sini ada disconnect, ada chat, ada meeting setting. Nah, nanti saya jelaskan satu-satu dulu. Kita unmute dulu ya, supaya suara kita keluar ke anak-anak. Lalu start video, agar anak-anak bisa lihat kita, gitu ya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu sudah siap untuk memulai meetingnya atau memulai kelasnya. Dan perlu diketahui Zoom ini yang paket basic itu hanya memiliki 100 peserta maksimal dan 40 menit meeting waktunya. Jadi kalau misalkan lebih dari 40 menit itu harus versi yang berbayarnya. Kira-kira $15 per bulan gitu ya. Boleh silakan berlangganan. Nah, gimana sih cara anak-anak masuknya? Nah, Bapak dan Ibu tinggal klik Zoom di atas nih. Tuh, di sini ada meeting ID 78581896666. Itu kalian atau Bapak dan Ibu kasihkan atau berikan kepada anak-anak sama seperti kode tadi yang classroom. Lalu di sini karena ada passwordnya, kita kasih passwordnya. Passwordnya Crashboard, gitu ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan handphone yang lain. Kita coba. Coba join ya sama personal meeting ID-nya tuh berapa tadi? 785-818-9666. Jadi ada namanya siswa 1. Join. Nanti ini kita masukin passwordnya tadi. Oke, kita join with video ya. Nah, di sini ada siswa 1 ingin masuk ya. Tinggal klik admit aja. Nanti kita bisa lihat di sini di partisipan sudah ada 1. Tuh, siswa 1. Nah, sini sudah ada suaranya. Tuh. Ini yang tampil di layar. Ini adalah tampilan siswanya. Tuh ya, nih misal siswanya ini. Nanti gurunya ini, gitu ya. Nah, tuh. Nih, siswanya misal ya. Nah, silakan kalau udah seperti ini silakan ngobrol, silakan tes lisan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk melakukan publikasi kita tinggal klik share. Ini ada share. Lalu kita share screen. Bisa nggak bentar? Allow dulu ya. Allow. Tuh. Anak-anaknya sudah bisa melihat video kita. Ya, sudah melihat video kita. Lalu kita tinggal buka tadi materi yang tadi ya. Materi. Oh nih, presentasi tadi. Nah, bedanya tadi kan kita buka video dulu. Sekarang kita buka langsung, bisa langsung dibacakan atau Bapak dan Ibu bisa melakukan play video. Play video yang telah kita buat tadi. Kita buka galeri ya. Ini, nah kita tinggal setel aja. Nanti siswa-siswa juga bisa melihat. Oh gitu ya. Sambil ngomong juga nggak apa-apa. Tuh. Gitu ya. Tuh caranya. Oke, kita masuk lagi ke Zoom. Nah, kita klik stop share dulu ya. Oke, kalau udah stop share, baru kita bisa lihat video kita lagi di sini. Nah, sudah selesai. Itu cara melakukan publikasi dokumen atau video pada Zoom Meeting. Nah, kalau misalkan Zoom Meeting, biasanya itu lebih dikhususkan untuk bertatap muka aja.
ya, sambil menyapa, sambil menjelaskan juga boleh, sambil tes lisan juga boleh, silahkan disesuaikan. Tapi kalau misalkan pemberian tugas itu tidak disarankan untuk menggunakan Zoom. Kenapa? Karena lebih enak menggunakan Google Classroom. Sudah ada nilai penskorannya, sudah ada fungsi pelampiran dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan Zoom itu lebih prefer digunakan untuk tes lisan, tatap muka secara langsung. Gitu, Bapak dan Ibu. Oke, untuk siswa sendiri, kalau misalkan ada yang bertanya dan lain sebagainya, ini ada fitur raise hand. Saya tinggal klik ini ya, more di siswa. Lalu ada raise hand di sini. Ada raise hand, kita tinggal klik raise hand-nya. Nanti kita coba cek di sini. Ada siswa satu nih, angkat tangan mau apa ya kira-kira. Tuh. Nanti kita coba arahkan videonya ke umum gitu ya. Caranya tinggal klik participant. Kita lower hand ya. Tahan dulu baru kita cek. Iya. Itu. Oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk Zoom. Kalau misalkan mau selesai atau mengakhiri meeting, tinggal klik end aja. Sini ya. End meeting for all. Oke, oleh karena itu ini juga sudah selesai meeting di siswanya. Itu caranya publikasi menggunakan Zoom. Gitu. Oke, Bapak dan Ibu, tadi sudah saya terangkan semua tentang membuat video pembelajaran, publikasi dengan Google Classroom, dan publikasi dengan Zoom Meeting. Ya, tiga aplikasi itu gratis. Ya, bisa Ibu dapatkan dan Bapak dapatkan di Play Store atau App Store di smartphone Bapak dan Ibu. Bisa juga platform menggunakan laptop di OS Windows ya, silahkan digunakan. Sama, caranya sama, nggak jauh beda. Cuma mungkin tata letaknya aja yang berbeda. Nah, untuk fungsinya sendiri, untuk screen recorder itu hanya untuk merekam aplikasi yang di layar gitu ya. Plus kita bisa menjelaskan suara kita rekam di video tersebut. Jadi sembari kita scroll materi, kita juga bisa menjelaskan. Itu yang screen yang pertama, screen recorder. Ini nanti akan digunakan untuk Bapak dan Ibu menjelaskan, ya, menjelaskan membuat video ke anak-anak. Jadi supaya materinya lebih bagus aja, gitu ya. Enggak flat seperti PDF, ngasih PowerPoint dan lain sebagainya. Yang kedua, ada aplikasi Google Classroom, itu fungsinya mengumpulkan Bapak dan Ibu menjadi ke suatu ruangan yang berbentuk maya. Nah, jadi silahkan di situ ada diskusi, ada penugasan, ada pemberian tugas dan lain sebagainya. Dan materi, siswa juga bisa berdiskusi, bisa menanyakan apa yang belum jelas dan lain sebagainya. Itu Google Classroom. Yang ketiga ada Zoom Meeting, itu aplikasi yang digunakan lebih prefer untuk ke meeting ya, untuk bertatap muka, video call secara langsung. Itu bisa menampung 100 orang video call bersama-sama. Jadi ibu dan bapak menjelaskan, anak-anak melihat, lalu anak-anak bisa memberikan respon, menanya, menjawab temannya dan lain sebagainya. Itu bapak dan ibu. Terima kasih. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu guru. Kalau misalkan masih ada yang bingung dan lain sebagainya, boleh kontak-kontak saya. Atau juga bisa cari video tutorialnya. Banyak kok di YouTube, di platform yang lain juga banyak. Ya, di bawah saya sertakan nomor telepon. Boleh ke saya, boleh juga ke yang lain ya, guru-guru yang lain boleh. Karena bukan saya aja yang bisa, yang lain juga sama bisanya. Gitu Bu ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu telah menonton.